Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa bisanadil muttasil ila al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya Ibnu Syarafin Nawawi Dimashqi fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata siapa sahabat Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah, aku mendengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, wallahi, demi Allah. Ini sampai bersumpah ya. Sumpah tanpa diminta itu menunjukkan takkid. Al-qasam duna talab, ya, al-qasam duna at-talab yufidu at-ta'kida. Sumpah jika disebut bukan karena permintaan, tiba-tiba langsung bersumpah, di awal kalimat langsung bersumpah, itu menunjukkan takkid, berarti beneran, ini sungguh, serius. Tidak ada yang nuntut, tidak ada yang mempertanyakan, demi Allah, saya. Ini apa kok tiba-tiba bersumpah? Berarti kalimat berikutnya adalah litakid. Rasulullah tiba-tiba bersumpah, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku, la astaghfirullah, niscaya aku memohon ampun kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini Rasulullah yang sudah insan kamil, yang sudah masa depannya, masa lalunya, semua amal beliau diampuni oleh Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat ilahi kepada Allah, fil yaum, dalam sehari, aktsar min sab'ina marratan, lebih banyak dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Rawahu, meriwayatkanhu kepada hadis tersebut Al-Bukhari, siapa Imam Al-Bukhari. Rasulullah saja yang sudah tidak pernah berbuat salah, yang andaikan pun berbuat salah pasti diampuni oleh Allah, masih memohon istighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan kita umatnya yang banyak salah, banyak dosa? Kenapa enggan untuk beristighfar? Kenapa enggan untuk bertaubat? Apakah sebenarnya kesombongan yang menjangkiti diri kita ini? Wa anil Aghar ibn Yasar al-Muzani, dari Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu an, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Fa inni, sesungguhnya aku, atubu fil yaumi, aku bertaubat dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Rawa, meriwayatkanhu kepada hadis ini Muslimun, siapa Muslim. Jadi bertaubatan itu bukan kemudian dikonotasikan pasti berbuat salah, berbuat dosa. Tidak. Kenapa? Karena kita harus paham bahwa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, yang dipandang baik oleh orang-orang yang sudah standarnya baik, menurut orang-orang yang lebih dekat pada Allah, itu masih dianggap tidak baik. Sudah sholat 5 waktu, sudah qobliyah ba'diyah, sudah plus itu. Tapi orang-orang al-muqarrabin masih merasa bersalah kepada Allah jika tidak ditambah dengan wirid dzikir, dengan jumlah rakaat yang lebih banyak. Padahal menurut standarnya orang baik, 5 waktu saja sudah baik. Tidak usah sholat sunat qobliyah ba'diyah. Tapi orang-orang yang muqarrabin merasa bersalah kepada Allah kalau tidak qobliyah, tidak ba'diyah. Kalau tidak sholat duha, duhanya hanya 2 rakaat, tidak sampai 4 rakaat misalkan. Merasa bersalah kepada Allah karena nikmat Allah begitu melimpah. Nah, insan kamil baginda Nabi begitu. Setiap hari ada nikmat, setiap hari ada pemberian. Kalau standar saja, berarti tidak ada perimbangan yang bisa mencapai. Apakah mungkin diimbangi? Tidak akan pernah bisa.
sudah capek, lelah, berkali-kali ibadah, masih tidak akan pernah bisa melunasi kebaikan Allah. Bagaimana dengan orang yang bermalas-malasan? Bagaimana dengan orang yang meninggalkan kewajiban, tidak sholat sama sekali? Sholatnya main-main, sholatnya tidak punya wudu, batal wudunya. Ini dipertanyakan hidupnya, berkah hidupnya. Orang yang tidak pandai bersyukur. Maka jangan disalahkan kalau kemudian dicabut nikmatnya oleh Allah. Suka sakit, stres, ada masalah. Kenapa? Sudah hidupnya tidak disyukuri. Tidak pandai bersyukur. Diberi nikmat hidup, diberi nikmat sehat, diberi nikmat kenyamanan, ternyata tidak bersyukur. Diambil lagi oleh Allah nikmatnya. Bahkan dalam hadis yang lain tidak hanya 70 kali lebih, tapi 100 kali istighfarnya, taubatnya. Inilah pentingnya berzikir istighfar. Ya. Ada yang mengatakan afdhalud du'a astaghfirullahal azim, afdhaludz dzikri la ilaha illallah, afdhalud du'a alhamdulillah. Ada yang mengatakan afdhalud du'a astaghfirullahal azim. Ada yang disebut dengan sayyidul istighfar. Bagaimana doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada yang disebut dengan istighfarul azim. Susunan Al-Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu an. Al-istighfarul kabir. Al-istighfar al-kabir. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarudz dzunubi dzal jalali wal ikram, atau alladzi la ilaha hayyul qayyum ghaffarudz dzunubi dzul jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha wadz-dzunubi wal atham wa min kulli dhanbin atnabtuhu amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami' harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha. Intinya apa di sini? Bertaubat kepada Allah terhadap seluruh maksiat, sengaja tak sengaja, baik kategori dosa yang begitu besar yang memang ada kesengajaan, ada al-asam, dosa-dosa yang akibat kelengahan, zahir dan batin, ucapan dan perbuatan, dosa ucapan, dosa perbuatan. Fi jami harakati, di seluruh gerakanku, dosa-dosa yang ada pada gerakan diri ini. Wasakanati, diamku, diam saja bisa maksiat. Iya, diam tidak mau ke madrasah, diam tidak mau sholat, diam tidak mau menasihati teman, diam tidak mau tawassaw bil haqqi wa tawassaw, diam dari kebaikan, maksiat. Tenggula ta'ala kau maksiat, boleh nengen dengan pian nikah bertetangga nah ala kau maksiat tak manglo, mendiamkan. Wa khatarati, dan lintasan hatiku, apapun yang ada dalam diri kita yang itu terlintas begitu saja, minta maaf pada Allah. Mungkin Allah sebelum kita minta maaf sudah memaafkan. Salah satu kesalahan hamba yang sulit dihindari adalah lintasan perasaan, tetapi Allah mengampuninya. Nah, sebelum kita menyadari bahwa, atau sebelum kita kemudian mengatakan sudahlah Allah Maha Pengampun, kita minta dulu, minta ampunan kepada Allah. Itu jauh lebih mulia. Sama halnya dengan seorang anak kepada orang tuanya. Tahu ketika kesalahan ini kan kesalahan kecil,
yang pasti seseorang akan melakukannya. Andaikan tidak minta maaf, orang tua kita pasti memaafkan. Tapi ketika anak kemudian minta maaf, mohon maaf, saya teledor, saya lalai. Dipanggil orang tua tidak segera mengindahkan karena mungkin pendengaran kita tidak konsen. Lengah kan? Tapi sebelum kemudian itu menjadi pemakluman, permaafan dari orang tua, kita minta maaf. Nyuwun sepura. Tak bate mereng gelak etika nih. Oh, ini levelnya naik. Poin. Dan di sini maksudnya. Jadi minta maaf atas sesuatu yang sebenarnya sudah dimaafkan oleh Allah, itu kenaikan pangkat. Ada orang tidak mau, tak usah. Pasti sepura. Santri kadang-kadang begitu. Santri, pelanggaran kecil, tidak usah minta maaf ke kiai. Nanti kalau sudah berhenti saja. Beda dengan santri yang ketika dia menyesali karena kelengahannya, mohon maaf kiai. Oh, ini level naik. Bagaimana dengan kesalahan pelanggaran besar? Kalau tidak minta maaf. Ini kan yang disayangkan. Sudah melanggar, pelanggarannya berat di pesantren, ketika sudah disanksi dan diberhentikan dari pesantren, tidak ada ekspresi penyesalan. Hati semacam apa yang keras semacam ini? Kan begitu. Nah, ini istighfarul kabir penting menjadi amalannya santri. Sebenarnya di Syawarikul Anwar ada. Kalau antum istiqomah Syawarikul Anwar pasti akan ketemu dengan istighfarul kabir lil Imam Ahmad bin Idris. Minadz dzambil ladzi a'lam, dari dosa yang saya ketahui, yang saya sadar. Wa minadz dzambil ladzi la a'lam, atau dari dosa yang tidak saya ketahui, tidak sadar. Anta ma'ahata bin ilmu, yang hitungannya diliputi oleh ilmunya Allah. Wa ahsaul kitab, yang dihitung oleh kitab buku catatan amal. Wa khattahul qalam, yang tertulis oleh penanya malaikat penulis catatan amal. Wa adama wujudul qudrah, dan sehitungan apa yang telah dijumpai oleh qudratullah. Wa khassatul iradah, apa yang sudah dikhususkan oleh kehendak Allah. Wa midada kalimatillah kama yanbaghi jadi wajhi rabbina wa jamanil kama rabbuna wa yardah. Ini kalau dibacakan setiap hari, maka seluruh dosa-dosa kita besar kecilnya diampuni oleh Allah dulu, dan kedepannya akan dijaga oleh Allah. Ketika nyaris melakukan kesalahan, langsung ada rem. Artinya apa? Orang yang istiqomah baca al-istighfarul kabir, pangkatnya bisa naik dari level awam, khawasul khawas, dari orang biasa menjadi saleh, saleh menjadi habib, menjadi kekasih Allah, sampai naik waliullah. Wali dari orang yang anjab, sadat, ahbab, bisa sampai pada aqtab. Wali kutub ini sudah sekian persen dengan insan kamil. Kalau sudah melebur kepada insan kamil, amalannya, sholatnya, zahir batinnya, wah ini orang-orang yang sudah diberi kemuliaan begitu tinggi. Tidak akan pernah ada insan kamil kedua setelah Rasulullah. Semua di bawah Rasulullah. Sebagaimana Nabi dan Rasul, ini ada pemimpinnya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan orang-orang biasa tidak akan bisa mencapai derajat Nabi dan Rasul, karena itu hak pilih Allah. Yang bisa diusahakan sebatas siddiqin. Diandaikan orang-orang level Nabi dan Rasul itu 100%, maka siddiqin ini 90%, 97%, 99%. Kenapa? Karena memang sudah sebatas itu. Ada level yang Allah berikan. Kenapa harus ada tingkatan? Iradahnya Allah. Allah membuat tingkatan kena itu. Prestasi-prestasi yang untuk memotivasi hamba-hambanya menjadi insan terbaik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana وأننا أسرفنا على نظائر
وأشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.